Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPK dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Muntoha Nur Wahid, mahasiswa PPK dalam jabatan 2022 kategori 1 tahap 2 Universitas Negeri Malang. NIM 223153715789. Saya mengajar informatika di SMA Negeri 1 Tanjung Anom, Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi multitasking pada sistem operasi. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran informatika untuk hari ini. Untuk alangkah baiknya kita pimpin berdoa dulu, berdoa bersama-sama. Silakan untuk Adam bisa dimulai untuk berdoa, pimpin berdoa. Silakan. Ya, terima kasih Adam untuk memimpin doanya. Selanjutnya akan Bapak absen dari 10.1 ini, dari 36. Masuk semua ya? Oke. Selanjutnya untuk membuka pelajaran hari ini, informatika ini, kita semangat dulu ya, karena masih pagi. Kita yel-yelnya dulu sebelum kita mulai pelajaran. Oke, kita awali pelajaran hari ini dengan semangat dan senyum. Oke. Slogannya SMA maju bersama, hebat semua. Satu lagi, SMA maju bersama, hebat semua. Oke. Dalam pembelajaran kali ini akan saya tampilkan ya sini. Jadi dalam pembelajaran kali ini, informatika ini kita masih di materi sistem komputer. Untuk pertemuan sebelumnya kita membahas tentang komponen komputer dan penyusunnya. Nah, ini kelanjutan dari materi sebelumnya. Kira-kira apa? Kita review ulang ya. Ada yang bisa mereview kira-kira apa materi sebelumnya yang bisa kita dapat sehingga nanti di materi hari ini bisa lebih mantap. Kira-kira ada yang bisa? Apa kesimpulan yang kemarin? Ada? Iya? Iya. Software dan firmware gimana? Oh iya. Hardware, brainware, dan software adalah 3 komponen yang saling melengkapi. Oke, cukup bagus. Selanjutnya kita lihat indikator atau tujuan dalam pembelajaran hari ini. Untuk apa sih pembelajaran pada pagi ini? Informatika ini khususnya pada materi hari ini adalah sistem operasi dan multitasking. Jadi kita fokus di softwarenya ya. Kalau kemarin kita lebih global, hardware, software, dan brainware, kita masuk ke operating system dan multitasking. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini kita dapat apa? Yaitu menjelaskan fungsi dari sistem operasi. Nah, fungsinya apa? Kemudian dalam memproses data dengan mengamati gambar, video, dan PowerPoint atau dari materi yang akan saya sampaikan nanti. Nah, medianya apa? Bisa lewat komputer, HP, atau yang ada di sekitar sini. Nanti kita praktekkan langsung. Kemudian selanjutnya apa tujuan belajarnya? Menuliskan, ya, jadi menjelaskan, menuliskan proses kerja sistem, kemudian mensimulasikan. Jadi nanti kamu simulasikan. Jadi mulai dari booting sampai selesai, tampil
tampil aplikasi, itu bisa kamu simulasikan dan kita amati seperti apa. Nanti ada BIOS dan seterusnya. Kemudian ada untuk multitasking, nanti kita akan membahas tentang algoritma penjadwalan. Jadi paling tidak kamu bisa menuliskan algoritma penjadwalan round robin ya di sini. Nah, nanti aplikasi proses A, B, C itu mana yang lebih cepat. Nah, sesuai dengan apa? Quantum time-nya. Oke. Selain itu dari materi hari ini, apa yang bisa kalian ambil sih dari dalam kehidupan nyata? Ya salah satunya paling tidak jauh seperti sistem komputer kemarin, yaitu kamu bisa menganalisis. Nanti kamu pecahkan sendiri masalah yang ada di diri kita, atau mungkin di kehidupan sehari-hari, contoh di HP, misalkan kok tidak bisa booting ya laptopnya atau HP-nya. Nah, itu bisa kamu pecahkan. Entah itu kamu selanjutnya diserviskan atau kita benahi sendiri. Nah, syukur-syukur bisa membenahi sendiri. Kemudian sebelum saya lanjut ke materinya, alangkah baiknya kita pretest dulu. Ya, pretest dulu. Untuk pretest ini silahkan kalian buka quizisnya, bisa via HP atau bisa via komputer. Nanti akan saya buka di browsernya. Silakan bisa join, bisa masuk tanpa harus login, tidak apa-apa, langsung di 174628. Silakan. Enter kode, silakan enter kode. Oke, 1 menit, saya tunggu 1 menit. Silakan masuk dulu. Sebelum saya start. Sudah? Kayaknya sudah mulai masuk. Nah, sudah banyak yang masuk. Bisa saya mulai ya? Bisa dimulai? Oke, bisa kita mulai. Saya klik start. Oke, sudah proses. Oke, saya kira cukup. Untuk pemahaman kalian di sini yang bagus. Nah, ini ada namanya Mediana. Tepuk tangan untuk Mediana. Yeah. Oke. Nah, bagi yang dari soal-soal yang sudah saya sampaikan ini yang belum tahu atau belum paham, nanti akan kita jelaskan atau kita diskusi bersama-sama dalam pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjutkan materi. SMA, maju bersama. Oke, terima kasih semangatnya. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang sistem operasi dan multitasking. Jadi kita nanti belajar penjadwalan algoritma Robin-nya. Jadi ternyata proses pada sebuah aplikasi itu ada penjadwalannya, ada prosesnya masing-masing, ada tempatnya sendiri-sendiri. Jadi masalah lemot, masalah tidak bisa diakses dan itu ada tempatnya sendiri-sendiri atau jadwalnya sendiri-sendiri. Oke, lanjut. Sistem operasi dan multitasking, di sini algoritma penjadwalan proses. Untuk tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan. Lanjut ke peta konsep.
Oke. Peta konsep ini saya ambil dari sistem komputer. Jadi ada sistem komputer kemarin, kita ambil softwarenya. Jadi kita fokus di software ya. Kemudian software ini ada dua jenis, yaitu sistem operasi dan software aplikasi. Jadi kalau sistem operasi dan software aplikasi itu sama-sama aplikasi, cuman fungsinya berbeda-beda. Kemudian multitasking itu adalah kalau di sini multitaskingnya sebenarnya ada single tasking dan lain sebagainya, tapi di sini multitasking yang kita bahas adalah multitasking sistem operasinya atau aplikasi yang di dalam sistem operasi. Ya. Selanjutnya sedikit saya review bagan atau lapisan layer yang harus kalian pahami terkait dengan komputer dan sistem informasi atau sistem operasi. Yang pertama apa kemarin? Hardware. Nah, harus ada hardware. Setelah hardware ada apa? OS, operating system. Jadi operating system tidak akan bisa ada atau tidak bisa diinstal kalau tidak ada hardware. Hardware-nya tidak bermasalah, maka operating system bisa diinstal. Kemudian ada language software, ini ya bagian dari algoritmanya ya, pemrogramannya. Kemudian selanjutnya setelah OS apa? Baru application software. Jadi tidak ada OS, maka aplikasi software tidak bisa diinstal. Ya, seperti ladang atau sawah, itu OS-nya. Nah, kita mau nanami apa? Padi, jagung, atau kacang-kacangan, itu tergantung dari aplikasi software. Jadi jenis tumbuhannya ini disebut dengan aplikasi software. Nah, OS-nya itu adalah sawahnya, ladangnya. Kemudian user adalah kita, petaninya, atau kita sebagai pengguna. Ini penting sekali. Jadi ini tidak boleh terpisah ya. Maka kalau terpisah ya tidak bisa digunakan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke multitasking. Oke, multitasking di sini yang kita bahas adalah multitasking pada sistem operasi ya. Single user multitasking merupakan sistem operasi yang dapat digunakan oleh satu user, tetapi dapat menjalankan banyak program. Jadi kamu buka Excel, Word, jejer-jejer, berjajar, banyak sekali, ada Photoshop. Nah, itu namanya multitasking. Nah, ini bisa dilakukan oleh salah satunya dari operating system yang kita bahas adalah Windows. Macintosh juga bisa, bahkan Android. Jadi kita buka WA, buka YouTube dan sebagainya bisa berjajar. Nah, seperti ini untuk gambar seperti multitasking pada Android. Kalau ini multitasking pada komputer atau Windows. Selanjutnya kita, di dalam multitasking atau di dalam memunculkan aplikasi, itu ternyata ada yang namanya dijadwal. Jadi ada time-nya sendiri-sendiri. Jadi misalkan kamu buka Photoshop, kok lama ya? Kamu buka Notepad langsung muncul. Nah, itu salah satunya ada quantum time-nya. Selain itu apa? Kapasitas dari aplikasi sendiri itu juga berbeda-beda. Kalau di HP mungkin buka Mobile Legends lama, tapi kalau buka WA lebih cepat. Nah, itu ada time-nya sendiri-sendiri. Nah, kita nanti berlogika menghitung proses, yaitu proses. Ya, proses pada sebuah aplikasi. Kapan aplikasi itu bisa lebih cepat? Mana yang cepat akan muncul secara sempurna? Nah, nanti di penjadwalan round robin ini. Jadi round robin merupakan salah satu penjadwalan proses di mana algoritma ini menggilir. Jadi digilir ya. Proses yang ada di antrian. Jadi antri. Jadi nunggu. Jadi tergantung apa? Tergantung dari quantum time-nya. Kita langsung ke videonya saja ya. Cara perhitungan atau pada proses round robin. Oke. Ya. Jadi yang sebelah kanan ya. Kalau sebelah kanan ada proses.
Anggap saja ini membuka aplikasi A, B, C, D, dan E. Atau proses 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan dia punya apa? Nah, waktu tunggunya di sini ada sendiri-sendiri. Nah, quantum time ini apa? Sama. Jadi setiap komputer memang beda-beda kecepatannya ya. Ada quantum time-nya. Nah, seperti ini. Berarti urutan yang pertama apa? D, terus B. Betul. Urutannya ya, berarti D dulu baru B. Ini di sini. Nanti bisa ditandai di LKPD-nya. Nah, setelah B apa? Sorry, tadi setelah D, B, karena B urutannya dulu. Karena selesai lebih dulu baru E. Betul. Karena dia kembali lagi. Seperti materi-materi sebelumnya, materi apa? Apa namanya? Antrian ya. Nah, materi sebelumnya kan dulu ada yang bab 1 itu antrian. Kui, Q, Q apa kui? Q. Ya. Nah, ini 19 tambah 3, 22. Ya. Ya. Berarti urutannya apa? Apa tadi? D, B, E, setelah E apa? A, terus C. Udah situ aja. Kalau ingin menghitung apa namanya? Rata-ratanya, semuanya bisa nanti silakan kalian lihat video lebih jelasnya. Kita terbatas pada kapan proses ini lebih cepat dan kapan dia yang paling lama. Jadi urutannya ada. Sekarang kita buka Notepad, Word, Excel, apa namanya, Photoshop secara bersamaan misalkan. Pasti akan ada yang load lebih dulu. Saya kira cukup ya untuk videonya ini. Nanti di sini silakan di Google Sheet yang sudah saya sediakan, mungkin di Google Class itu, silakan linknya bisa diklik. Nah, itu dipelajari lebih lanjut untuk materi-materi setelahnya ini ya. Nah, ini ada simulasi perhitungan pada round robin, kemudian multitasking dan seterusnya. Itu videonya sudah lengkap. Di situ silakan dibuka dan dipelajari. Oke. Untuk pemaparan materi hari ini saya cukupi. Selanjutnya akan saya kasih LKPD beserta kelompoknya. Ya. Akan saya kasih LKPD beserta kelompoknya. Kemudian di sini ada saya kasih kuning. Kuning. Jadi lembaran kuning ini silakan nanti kamu simulasikan seperti halnya video yang ada. Nah, setiap kelompok mempunyai proses yang berbeda. Jadi proses 1, 2, dan 3 poinnya beda-beda. Sehingga nanti bisa saja hasilnya misalkan proses A lebih dulu atau proses B lebih dulu. Jadi tidak sama ya. Silakan dituliskan di dalam sini yang ada di LKP. Siap? Oke, silakan saya bagi kelompoknya di sini Mediana. Ini kelompoknya Mediana. Mana? Nah. LKPD-nya dikerjakan sesuai petunjuknya. Ya, dan untuk kuning nanti langsung ditulis di situ boleh. Nanti silakan ditempelkan di papan tulis pada waktu presentasi. Oke. Bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan pada kelompoknya, silakan. Dan yang sudah selesai nanti bisa siap-siap untuk presentasi. Silakan gabung. Silakan. Bagi tugas ya. Yang bagian mencatat siapa, kemudian yang bagian untuk apa namanya? Cari sumber-sumber dari internet boleh, silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Ingat, untuk permasalahannya berbeda lah ya. Permasalahannya berbeda. Jadi setiap perhitungannya round robin beda-beda setiap kelompok. Ya. Tidak apa-apa, ini langsung dipindah sini. Contoh ini kan beda ini. Yang beda kan di waktu datangnya itu beda. Ini masuk sini ya. Nah, betul seperti ini. Terus nanti misalkan berarti dimulai dari P0 di sini, P0 di sini kan.
time waktunya dimulai dari ini di sini. Kalau misalkan nanti di sini ada tambahan lagi, dia bukan proses selesai tapi masih menunggu, berarti ini tambah sendiri di sini ya. Oke, seperti itu. Ini keterangan hanya saya bantu saja. Kamu tinggal dia prosesnya menunggu atau selesai. Nah, kemudian kamu kesimpulkan di sini urutannya. Siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih lama. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Nah, ini betul, betul. Ya. Ini contoh. Ini jelas urutnya, tidak boleh diacak. Ini kan urut 1, 2, 3 proses sampai 4 ini prosesnya. 0 itu time-nya dimulai dari 0. Ini time quantum time-nya berapa? Tinggal di tambah 15. Nah, ini eksekusinya berarti sini kan 40 dikurangi. Nah, tinggal berapa? 25. Berarti kan sisa time-nya, waktu eksekusinya. Berarti dia selesai atau menunggu? Ganti selanjutnya di sini P1 dan seterusnya. Sudah bisa dipahami? Ya. Ini ditulis di sini no. Ini kan di sini. Waktu eksekusinya P0 itu berapa, W? Waktu eksekusinya berapa? Ini bukan PO ya, P0. Nah, ini tulis di sini. Data eksekusinya berapa? Program pertama berapa ini berarti? 4. Quantum time-nya berapa? Nah, berarti 40 dikurangi 25. Berarti kan sisa kan waktunya. Jadi dia selesai apa menunggu? Menunggu. Tulis di sini menunggu. Terus ganti proses kedua ini. Tulis di sini. Berarti nah, ini tetap kelipatan ya untuk yang bawah itu. Nah, tidak kelipatan kalau eksekusinya di bawah atau kurang dari quantum time-nya. Lanjut. Kelompok kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Davido Setlo dan ini rekan saya. Saya Ahmad Jidan Hasbuko. Saya Ahmad Benawi. Dan saya Dimas Dwi Kurnianto. Langsung saja kita ke soal nomor 2. Skala minimal 3 software atau aplikasi secara bergantian. Apakah yang menjadi perbedaan setiap membuat aplikasi sampai tampil sempurna? Jelaskan hubungan antara sistem operasi dengan aplikasi. Perbedaan yang mendasari dalam membuka tiap aplikasi adalah waktu eksekusi aplikasi yang berbeda dan dengan quantum time yang sama. Soal nomor 3, simulasikan dan hitung contoh waktu penjadwalan dari multitasking pada tabel di bawah. Ya, kita akan jelaskan dulu. Yang lain bisa diperhatikan. P0 dengan waktu datang 0 dan waktu eksekusi 40. Ya. P1 dengan waktu datang 5 dan waktu eksekusi 50. P2 dengan waktu datang 10, waktu eksekusi 10. P3 waktu datang 15, waktu eksekusi 15. P4 waktu datangnya 20, waktu eksekusi 5. Dengan quantum time 15 dari 10 dikurangi 15 selesai. Jadi 90 ditambah 10 sama dengan 100. Terus ke P1 15 dan 20 dikurangi 15 sama dengan 5, 100 sama dengan 1000 berarti 100 ditambah 15 115. Terus masih sisa 5 dikurangi 15 habis selesai. Jadi 15 ditambah 5 120.
Sudah selesai. Oke, lanjut ke yang PO, kembali lagi. Kan tadi 25. Quantum time-nya ada 15, jadi di sini ditambahkan 15 jadi 75, di sini sisa 10. Lanjut ke P1, sisanya tadi 35 dikurangi 15 jadi 20. Di sini ditambahkan 90 jadi ditambahkan 15 jadi 90. Kembali lagi ke PO, P0 masih sisa 10, quantum time-nya kan 15. Jadi di sini cuma ditambahkan 10 karena tidak sesuai dengan quantum time-nya. Ini P0 dinyatakan selesai, ditambah waktunya 100. Kembali lagi ke P1, quantum time 15. Di sini P1-nya sisa 5. Kembali lagi ke P1 lagi, karena tidak sampai 15, hanya ada 5, di sini ditambahkan 5, dan terakhir 120. Nomor 4, kesimpulan apakah yang dapat kalian jelaskan pada kegiatan LKPD ini? Kesimpulan pertama, jika salah satu sistem operasi ada yang bermasalah dan tidak bisa berjalan dengan lancar, maka komputer tidak bisa dioperasikan dengan baik. Kesimpulan yang kedua, saat aplikasi dibuka secara bersamaan, masing-masing aplikasi memiliki waktu eksekusi yang berbeda-beda. Sehingga aplikasi yang memiliki waktu eksekusi singkat atau sesuai quantum time bisa terbuka terlebih dahulu. Mudah-mudahan paham ya. Langsung saja kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk materi hari ini sudah selesai. Nanti setelah ini akan saya kasih post testnya. Silakan kalian siap-siap untuk mengerjakan post testnya selanjutnya. Silakan dibuka kuisisnya. Nah, ini kodenya 099787. Semoga akurasi setelah pembelajaran ini akan lebih baik. Lima menit cukup. Sudah selesai? Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai. Oke, saya kecilkan. Oke, sudah selesai? Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Pemecah rekornya sekarang laki-laki. Ahmadal kan laki-laki kan? Oh iya. Karena kan kalau SMA ini rata-rata didominasi oleh cewek emang. Alhamdulillah untuk ini di pemecah rekornya adalah Ahmadal Manjut. Nah, tepuk tangan. Oke. Terima kasih untuk hari ini, materi hari ini. Kemudian saya akan memberikan sedikit apa ini nanti? Reward ya.
Rewardnya boleh aplaus, bintang, atau yang jelas nilai ya. Salah satunya yaitu kelompok pertama dari presentasi hari ini ya. Dari presentasi hari ini adalah nomor 1 adalah kelompoknya Nindi. Tepuk tangan dulu. Yang kedua kelompoknya Dewi. Iya Dewi, ya betul. Yang ketiga kelompoknya Ahmad Al Manjud. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, dari pembelajaran hari ini sebenarnya apa yang bisa kita simpulkan? Ayo, kira-kira silakan. 1 atau 2, 1 dari sini, 1 dari sini, silakan. Saya pengen kesimpulannya. Nah, dari sini 1, dari sini 1, coba. Kesimpulan apa dari pembelajaran hari ini? Ya, 1 aja. Sesuai bahasanya. Bahasa sendiri silakan. Sini siapa? Nindi? Kesimpulan hari ini? Ya, sesuai dengan bahasamu sendiri. Kira-kira apa? Sistem operasi itu membantu atau saling berhubungan dengan multitasking kayak Windows yang menyokong membantu ada yang multitasking. Ya jelas harus OS harus ada. Menyebabkan dia prosesnya lama atau tidak itu tergantung dari apa? Waktu datang atau dan waktu eksekusi atau quantum time-nya. Nah, ya, silakan. Jika kita membuka aplikasi bersamaan itu membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Berbeda-beda, Bukanya sampai ke aplikasi. Secara normal. Yang menyebabkan apa berarti pengaruhnya ada di? Datang, waktu eksekusi dan quantum time. Iya. Yang pertama adalah quantum time. Quantum time itu setiap komputer beda-beda aja ya. Jadi tergantung dari komputernya. Jadi beda-beda. Ini kita hanya mensimulasikannya. Jadi karena setiap komputer beda-beda. Ini hanya menganalogikan dalam sebuah sistem itu ternyata kerjanya seperti ini loh. Ya. Jangan dikira setiap komputer sama, menyamakan, ya ini komputer misalkan Pentium 4, terus buka sembarang, diinstal sembarang-barang yang harusnya tidak untuk komputer tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Not responding atau hang dan lain sebagainya. Kenapa? Yaitu eksekusinya berbeda-beda. Oke? Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini. Selanjutnya dari materi hari ini salah satunya yang bisa kita ambil terutama dalam kehidupan sehari-hari yaitu tadi kita tidak boleh memaksakan sebuah aplikasi untuk berjalan sesuai kehendak kita. Apa istilahnya dipaksakan ya. Misalkan kita Androidnya hanya memorinya berapa? 2 atau 1 mah dibuat untuk aplikasi yang besar-besar. Nah, perlu diperhitungkan juga seperti itu ya. Kemudian untuk OS-nya apa? Berarti alur dari sebuah proses operating system itu punya alur yang mulai dari booting dinyalakan, kemudian dibaca oleh BIOS, kemudian apalagi muncul logo, kemudian sampai tampil sempurna pada desktop dan muncul aplikasi. Ketika dibuat load tidak bisa tampil sempurna, berarti ada kemudian kesalahan di mana aja? Hardware bisa, apalagi? OS-nya itu sendiri harus diinstal ulang ya. Untuk proses install ulang kita tidak menyampaikan di sini ya. Ini kalau di SMK masih ada waktu. Jadi kalau untuk install ulang itu butuh paling cepat ya setengah jam. Nah, lama. Jadi seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ini kita akan membahas tentang komputer dan komputer jaringan sama internet atau jaringan komputer dan internet. Silakan nanti kamu buka ulang kembali tentang atau di buku-buku paket atau bisa browsing di internet tentang jaringan komputer dan internet. Bagaimana kamu bisa berinternetan, bisa mungkin kalau di sekolah kita ada apa aja? Ujian berbasis komputer. Kenapa kok tidak bisa terkirim jawabannya seperti
yang pernah kamu alami itu bisa menganalisis dari situ. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti dibaca ulang. Ingat materi-materi dari bab 1 sampai seterusnya itu ada hubungannya. Cuman untuk kelas 10 dan kelas 11 itu beda-beda tingkat pemahamannya atau materi yang dipahami. Jadi fokusnya berbeda-beda. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tetap diberi kesehatan dan semangat terus-menerus. Selanjutnya untuk mengakhiri pelajaran hari ini bisa dipimpin berdoa. Persiapan untuk berdoa, silakan bisa dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, terima kasih. Selanjutnya setelah berdoa, sebelum meninggalkan laboratorium komputer ini, nanti silakan dibersihkan atau di barang-barang kalian, ya. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Silakan dirapikan kursinya, dijajar rata ya, seperti kalian masuk, biar tetap rapi. Oke. Sebelum kita akhiri, coba semangatnya dulu SMA. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.